Halo semua, kami dari kelompok First and Last akan menampilkan tutorial instalasi dan penyambungan kabel fiber optik. Kami beranggotakan Aditya, Adli, Dimas, Vicky, Wido, dan Zahra. Sebelum kita mulai, teman-teman pada tahu nggak nih fiber optik itu apa? Kalau nggak tahu, sini aku jelasin. Fiber optik adalah media transmisi data yang menggunakan serat kaca atau plastik yang sangat tipis untuk mentransmisikan sinyal cahaya, menawarkan kecepatan dan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan kabel tembaga tradisional. Itulah fiber optik. Untuk melakukan penginstalan dan penyambungan kabel fiber optik, kita harus memiliki beberapa komponen dan alat. Apa aja sih komponen dan alatnya? Pertama-tama dan yang paling utama ada kabel fiber optik sebagai media pengirim data. Kedua, ada pigtail untuk menyambungkan serat optik ke panel patch atau peralatan. Selanjutnya ada tang potong untuk memotong kabel fiber optik. Next, there is a wire stripper untuk mengupas layer coating seperti outer jacket dan coating lainnya. Lanjut, ada miller untuk mengupas layer cladding atau selubung. Next, ada cutter and cleaver untuk memotong bagian tertentu dari fiber optik. Lanjut, ada teman-teman pembersihan yaitu alkohol dan tisu yang tentunya untuk membersihkan core fiber optik. Kemudian ada yang tak kalah penting yaitu fast connector untuk menyambungkan core optik ke konektor SC tanpa menggunakan fusion splicer. Sama pentingnya dengan komponen sebelumnya, protection sleeve juga penting untuk melindungi sambungan serat optik agar tidak tertekuk dan rusak. Lanjut ke komponen untuk uji coba, ada visual fault identifier atau locator yang berfungsi untuk mendeteksi kerusakan pada serat optik. Kemudian ada OPM atau optical power meter untuk mengukur daya atau kekuatan sinyal optik. Terakhir adalah barang yang wajib banget kamu punya kalau kamu mau nyambungin fiber optik. Komponen dan alat sudah, dan saatnya kita mulai juga cara instalasi dan penyambungan. Langsung check it out. Pada langkah pertama, kita akan memotong kabel fiber optik dan memisahkan kawat penyangga. Jika sudah, lanjut ke tahap mengupas layer coating dengan menggunakan wire stripper. Kemudian kita akan mematahkan core berwarna merah atau transparan karena kita akan memakai core yang berwarna biru. Kami sarankan bila ingin memotong atau mematahkan kabel fiber optik untuk menggunakan sarung tangan yang proper ya teman-teman. Selanjutnya kita mengupas lapisan cladding. Yang berwarna biru ini bukan core-nya guys, tapi lapisan claddingnya. Oleh karena itu kita akan mengupasnya dengan miller. Jika sudah mengupas, kita lanjut ke tahap membersihkan core-nya dengan tisu dan alkohol. Alkohol yang disarankan adalah alkohol dengan kadar 90%. Bila sudah bersih, kita lanjut untuk memotong atau menyesuaikan ukuran fiber optik dengan cleaver. Untuk menggunakan cleaver ini, kita akan menaruh batas cladding pada 15 mm, kemudian kita akan mendorong tuas di bagian bawah. Dan ini menghasilkan potongan yang presisi pada fiber optik.
Selanjutnya kita akan memasang fast connector SC UPC. Di sini ada 3 bagian, yaitu bagian penyangga, terus ada bagian konektor buayanya. Untuk menghasilkan cahaya yang maksimal, kalian perlu memojokkan kabel fiber optik sampai ke ujung konektornya. Bila sudah merasa di pojok, kalian bisa ke atasin bagian kuningnya yang ada di situ. Kemudian kalian bisa tutup pakai penyangga yang tadi kalian masukkan pertama. Bagian ketiga dari fast connectornya adalah bagian berwarna biru, yang di sini akan dipasang terakhir bila penyangganya sudah dipasang. Untuk bagian biru yang lebih menonjol, kalian arahkan ke arah bawah supaya bagian biru tersebut bisa masuk. 8. Mengupas layer coating dan cladding pigtail. Nah, di sini caranya cukup sama dengan fiber optik biasa tadi. Untuk kabel fiber optik yang tadi, kalian melakukan di 2 sisi. Satu memakai konektor dan satu tidak memakai konektor agar disambungkan ke pigtail yang sedang kita kupas ini, teman-teman. Berbeda dengan fiber optik yang tadi, pigtail ini memiliki cladding berwarna bening atau transparan. Jadi itu terlihatnya seperti langsung core setelah lapisan putih, tapi ternyata masih ada lapisan cladding lainnya. Saat mengupas lapisan cladding menggunakan Miller, kalian harus berhati-hati agar core-nya tidak patah, teman-teman. Lanjut, kita akan membersihkan core pigtail. Sama seperti fiber optik tadi, kita menggunakan alkohol dan tisu. Kemudian kita akan menyesuaikan ukuran pigtail seperti fiber optik yang tadi. Bisa sekitar 15 atau lebih, bebas sesuka selera hati kalian. Kemudian lanjut, kita akan memasang protection sleeve pada fiber optik atau pigtail. Kalian bisa pilih salah satu aja. Lanjut, kita akan menyambungkan fiber optik dan pigtailnya menggunakan fusion splicer. Untuk menghidupkan fusion splicer, kalian dapat menekan tombol berlambang icon power di samping LED. Jika sudah, kalian dapat menaruh 2 kabel yang akan disambungkan, kemudian dapat menutupnya. Pada fusion splicer tersedia LCD yang memperlihatkan proses penyambungannya. Di sini kita mendapat nilai loss 0,00 desibel. Bila sudah, kita lanjut membuka tutupnya, kemudian mengangkat kabelnya. Karena kita akan menaruh protection sleeve-nya di tengah-tengah titik penyambungan. Bila sudah ditaruh di tengah, kita akan melelehkan protection sleeve-nya agar protection sleeve-nya dapat melekat dengan kuat. Oh ya, kalian harus pastikan dulu kalau itu sudah di tengah-tengah, karena kalau misalnya kalian belum di tengah dan sudah dimasukkan, akan terjadi seperti ini. Udah pick tangan ya, pick. Ini tinggal geser. Itu Ditangkap apa, Dit? sono dikit. Tangan lu, Dit. Gak dikit, banyak. Yaudah, Ya, apa? udah meleleh. Emang ya? Iya. Kalian bisa melelehkan protection sleeve-nya dengan kisaran durasi 10-15 detik agar protection sleeve-nya dapat benar-benar meleleh. Dan akhirnya fiber optiknya sudah selesai. Lanjut, kita akan uji coba menggunakan optical power meter dan visual fault identifier. Kita akan menyalakan OPM-nya dengan menekan tombol power.
Dan di sini kita mendapatkan 14 sampai 15 di mana hampir mendekati dengan batas rata-rata atau batas minimum. Dan yang penting kalian bisa membuat lebih bagus dari ini ya guys. Tak terasa kita sudah berada di penghujung video. Kami ucapkan terima kasih kepada para penonton, semoga membantu dan sampai jumpa lagi.